Kalau suara ini terdengar dari speaker Anda, jangan kecilkan volumenya. Karena menurut rekaman terakhir dari Rumah Sakit Sita Jiwa, yang paling berbahaya bukan suara yang terdengar keras, tapi suara yang tiba-tiba berhenti. Lihat baik-baik, di ujung koridor itu, pintu ruang nomor 13 seharusnya terkunci dari luar. Tapi malam itu, ada yang membukanya dari dalam. Petugas CCTV yang melihat rekaman ini ditemukan hidup. Tapi sejak malam itu, dia tidak pernah bisa tidur, kecuali sambil menghadap pintu. Selamat datang lagi di channel Om Dramalogi. Hari ini kita akan bercerita tentang sebuah kejadian di Rumah Sakit Sita Jiwa. Selamat mendengarkan. Tahun 1979, Rumah Sakit Sita Jiwa dibangun di atas lahan seluas 12 hektar di pinggiran kota. Rumah sakit ini menjadi salah satu fasilitas kesehatan terbesar di wilayah tersebut. Ribuan pasien sembuh, ratusan bayi lahir, tapi di balik dinding putih bersihnya, ada satu ruangan yang tak pernah tercatat dalam peta bangunan resmi. Ruang nomor 13, lantai 3, sayap timur. Ada yang bilang ruangan itu dulu digunakan untuk menampung pasien dengan gangguan mental parah. Ada pula yang mengatakan ruangan itu adalah tempat eksperimen medis rahasia pada era 1980-an yang gagal total. Tapi yang pasti, setiap orang yang masuk ke dalamnya setelah jam 12 malam tidak pernah keluar dengan cara yang sama seperti saat mereka masuk. Sebelum kita membuka pintu ini, saya ingatkan, jangan tonton video ini sendirian. Jangan tonton di kamar yang gelap. Dan jika Anda merasa ada yang mengamati dari belakang, jangan berbalik. Namun jika Anda berani, mari kita mulai. Untuk memahami mengapa ruangan nomor 13 begitu terkutuk, kita harus kembali ke 47 tahun yang lalu, di tahun 1979. Saat rumah sakit ini pertama kali beroperasi. Pada awalnya, lantai 3 sayap timur adalah ruang perawatan pasien penyakit dalam. Ruangan 11, 12, 14, 15. Semuanya tercatat rapi dalam administrasi rumah sakit. Tapi ruang 13 tidak ada. Tidak dalam satu dokumen resmi apapun yang menyatakan. Seolah-olah ruangan itu tidak pernah ada. Tapi perawat lama tahu. Mereka tahu bahwa di antara ruang 12 dan 14 ada sebuah pintu. Pintu kayu tua yang tidak cocok dengan desain modern rumah sakit. Pintunya yang selalu terkunci, dan di baliknya, sesuatu yang bahkan para dokter senior tidak berani membicarakan. Menurut catatan tidak resmi yang bocor dari seorang mantan perawat yang meninggal dunia pada tahun 2019 dalam keadaan mengenaskan, ruangan nomor 13 awalnya memang dirancang sebagai ruang isolasi khusus. Bukan untuk penyakit menular, bukan untuk pasien kritis, tapi untuk subjek yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu medis modern. Pada tahun 1983, rumah sakit ini menerima seorang pasien misterius. Identitasnya dirahasiakan. Kode namanya subjek 13. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun ditemukan di hutan pinggiran kota dalam keadaan tidak sadar. Tapi tubuhnya tidak memiliki luka fisik apapun. Yang aneh, detak jantungnya tidak terdeteksi oleh stetoskop. Tapi dia bernapas, dia hidup. Dokter bedah terkemuka saat itu, Dr. Hadi Wijaya,
memutuskan untuk memindahkan subjek 13 ke ruang isolasi khusus di lantai 3. Ruangan yang kemudian dikenal sebagai ruang nomor 13. Selama 3 bulan, Dr. Hadi melakukan serangkaian pemeriksaan yang tidak biasa. Bukan hanya tes medis standar, ada laporan tentang pengamatan perilaku malam hari, respon terhadap rangsangan auditory frekuensi rendah, dan pengukuran aktivitas elektromagnetik di sekitar subjek. Ini bukan prosedur rumah sakit biasa, ini terdengar seperti eksperimen. Perawat yang bertugas malam hari mulai melaporkan keanehan. Suhu di ruang 13 selalu 5 derajat lebih dingin dari ruangan lain. Lampu di koridor sayap timur sering padam tanpa sebab, tepat pukul 12 malam. Dan yang paling mengerikan, mereka sering mendengar suara percakapan dari dalam ruangan. Padahal subjek 13 tidak pernah sadar, dan yang lebih mengerikan lagi, suara itu bukan suara Dr. Hadi. Suara itu ada banyak, seperti ruangan penuh orang. Kemudian pada tanggal 13 November 1983, tepatnya pukul 1:13 dini hari, kejadian terburuk terjadi. Alarm kebakaran lantai 3 berbunyi, tapi api tidak ada. Yang ada adalah Dr. Hadi Wijaya. Ia ditemukan di depan pintu ruang 13 dalam keadaan tidak sadar. Matanya terbuka lebar, tapi pupilnya total, putih total. Seperti orang buta. Mulutnya terbuka dalam posisi mengerikan. Seperti dia sedang berteriak saat melihat sesuatu yang tidak bisa digambarkan oleh akal manusia. Dan subjek 13 hilang. Tidak ada jejak, tidak ada rekaman CCTV, karena sistem CCTV lantai 3 mati total selama 13 menit tepat pada saat kejadian. Ya, 13 menit. Angka yang kemudian terus berulang dalam setiap kejadian di ruangan itu. Kemudian, Dr. Hadi tidak pernah sadar kembali. Dia dipindahkan ke rumah sakit jiwa dan meninggal 13 hari kemudian. Sejak saat itu, ruang nomor 13 ditutup, dikunci, dan namanya dihapus dari semua dokumen resmi. Tapi penutupan fisik tidak pernah cukup untuk menutup apa yang sudah terbangun di dalamnya. 47 tahun berlalu. Rumah sakit ini berganti nama beberapa kali, direnovasi berkali-kali. Tapi pintu ruang nomor 13 tetap ada, tetap terkunci, dan malam ini kita akan mendengar kisah orang yang berani mendekatinya. Ini adalah Pak Sutrisno, 52 tahun, bekerja sebagai penjaga keamanan di rumah sakit ini selama 4 tahun. Seorang pria yang dikenal tegap, disiplin, dan tidak percaya omongan saja. Dia selalu mengatakan, saya tidak takut hantu. Katanya, kenapa harus takut dengan hantu? Yang kita harus takutin justru takut penjahat. Hantu tidak bisa ditembak, penjahat bisa. Tapi malam itu, malam yang mengubah segalanya. Tanggal 7 Juli 2023, Pak Sutrisno bertugas patroli malam shift kedua. Pukul 11 malam. Rute patrolinya biasa, lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Saat dia naik ke lantai 3, liftnya berhenti dengan dentuman yang tidak biasa. Bukan berhenti halus, tapi seperti ada sesuatu yang menahan lift dari atas. Pintu lift terbuka, koridor lantai 3 gelap, terlalu gelap. Padahal lampu neon seharusnya menyala terang, tapi yang ada hanyalah cahaya redup dari lampu emergency. Dan suhu, Pak Sutrisno bilang dalam laporannya, ya dia sempat membuat laporan sebelum menghilang. Suhunya terasa seperti masuk ke dalam kulkas besar, sangat dingin. Pak Sutrisno berjalan menyusuri koridor, senter di tangannya menyorot ke dinding satu persatu. Ruangan 11, ruangan 12, lalu dia berhenti. Di depannya ada pintu kayu tua yang tidak pernah dia perhatikan sebelumnya. Padahal dia ini patroli di lantai ini ratusan kali. Tapi entah mengapa malam itu, pintu itu ada.
dengan nomor 13 yang tampak baru digores. Meskipun catnya di sekitarnya sudah mengelupas. Dia melihat ke bawah, di bawah pintu ada cahaya. Cahaya redup berkedip-kedip seperti lilin. Tapi anehnya ini kan rumah sakit modern. Tidak ada lagi yang menggunakan lilin. Dan kemudian dia mendengar suara. Suara seseorang yang terengah-engah. Seperti sedang berusaha menarik napas tapi tidak bisa. Suara itu datang dari dalam ruangan 13. Pak Sutrisno adalah petugas keamanan. Dia tentunya punya kewajiban untuk memeriksa setiap keanehan yang menurutnya mencurigakan. Dia meraih gagang pintu itu dingin, sangat dingin. Hampir membekukan telapak tangannya. Tapi sebelum dia bisa menekan, pintu itu terbuka sendiri, perlahan. Dengan bunyi jerit yang membuat bulu kuduk siapapun yang ada di sana berdiri, termasuk Pak Sutrisno. Ya, dia lihat ke dalamnya, bukan ruang perawatan, bukan ruang isolasi. Yang dia lihat adalah koridor. Koridor yang sama persis dengan koridor tempat dia berdiri. Tapi posisinya terbalik. Ya, lebih kurang seperti cermin. Tapi di koridor itu ada sesuatu yang berdiri di ujung. Sesuatu yang tinggi. Terlalu tinggi untuk ukuran manusia dan leher yang terlalu panjang. Dan yang aneh lagi, kepalanya terkulai ke satu sisi. Pak Sutrisno tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Yang dia ingat hanyalah dia terbangun di ruang tunggu lantai dasar pukul 6 pagi. Seragamnya basah kuyup oleh keringat dingin. Matanya merah, dan di tangannya dia memegang selembar kertas. Kertas tua, menguning dengan tulisan tangan yang samar. Tulisan itu berbunyi, "Terima kasih sudah menggantikan saya. Sekarang saya bisa keluar. Tapi Anda harus tinggal. Jam 1:13. Ditunggu." Setelah itu Pak Sutrisno langsung mengajukan cuti. Tapi sebelum cutinya disetujui, dia menghilang tanggal 13 Juli 2023. Tepat 6 hari setelah kejadian. Pak Sutrisno tidak datang bekerja, tidak ada yang bisa menghubunginya. Tempat dia menginap pun kosong, ponselnya mati. Dan yang paling mengerikan, kamera CCTV di lobi menangkap rekaman terakhirnya. Pak Sutrisno tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Kasusnya masih terbuka di polisi. Tapi rekan-rekan satpamnya tahu kebenarannya. Mereka tahu ruangan nomor 13 telah menerima pengganti. Dan sekarang ada yang baru berjaga di dalam sana. Sesuatu yang mengenakan seragam satpam bekas. Tapi Pak Sutrisno bukan satu-satunya korban. Ada yang lebih mengerikan. Ada yang tidak pernah masuk ke ruangan itu secara fisik, tapi tetap menjadi bagian dari kutukan ini. Dia adalah Suster Dian, usianya 29 tahun. Perawat di unit gawat darurat. Dia tidak pernah naik ke lantai 3 secara sukarela, tapi malam itu lantai 3 yang datang padanya. Pada tanggal 13 Oktober 2024, Suster Dian sedang bertugas di UGD malam hari. Sekitar pukul 2 pagi, ambulan membawa seorang pasien laki-laki yang ditemukan tergeletak di depan rumah sakit. Tidak ada identitas, tidak ada yang mengenalinya. Yang aneh, pakaiannya. Dia mengenakan piyama rumah sakit tua, model tahun 80-an, dengan nomor yang tercetak di dada, 13. Pasien itu tidak sadar, detak jantungnya lemah, tekanan darahnya hampir tidak terdeteksi, tapi tubuhnya hangat, terlalu hangat. Seperti demam tinggi, tapi termometer menunjukkan suhu normal. Dokter Rajasa, dokter jaga malam, memutuskan untuk melakukan serangkaian tes darah. Hasilnya sangat tidak masuk akal. Sel darah merah pasien itu berbentuk salah, bukan bulat seperti seharusnya, tapi berbentuk angka 13. Setiap sel, setiap tetes darah di bawah mikroskop. Sel-sel itu bergerak, membentuk pola seperti menulis sesuatu. Suster Dian adalah yang pertama melihatnya. Dia bilang, di bawah mikroskop, sel-sel itu membentuk kalimat. Kalimat yang sama berulang-ulang. Buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya.
Selang beberapa waktu kemudian dia langsung melaporkannya ke dokter Rajasa. Tapi saat dokter Rajasa melihat gambar Photoshop, sel-sel itu kembali normal, bulat, merah, biasa saja. Dokter Rajasa menganggap Suster Dian kelelahan. Tapi Suster Dian tahu apa yang dia lihat. Dan malam itu, dia mulai melihat lebih banyak lagi. Sekitar pukul 3 pagi, Suster Dian sedang menulis laporan di meja perawat. UGD sepi, hanya ada 2 pasien yang sedang tidur. Dia merasa ada yang mengamati. Dia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat dia menoleh kembali ke buku laporannya, ada tulisan baru di halaman yang tadinya kosong. Tulisan itu menggunakan tinta merah, atau sesuatu yang berwarna merah. Tulisannya bergetar, seperti ditulis oleh tangan yang gemetar hebat. Isinya, terima kasih sudah merawat saya. Saya sudah lama tidak merasakan sentuhan manusia. Suster Dian, kulit Anda hangat. Bolehkah saya merasakannya lagi? Suster Dian berteriak. Dokter Rajasa datang berlari, tapi saat diperiksa, pasien misterius dengan piyama nomor 13 itu sudah tidak ada lagi di ranjang. Monitor jantung masih terpasang di jari yang kosong. Impuls masih mengalir ke udara, dan di lantai ada jejak kaki basah. Jejak kaki yang berjalan dari ranjang ke arah Suster Dian, lalu berhenti tepat di belakang kursi tempat ia duduk. Dokter Rajasa menganggap pasien itu kabur, tapi Suster Dian tahu pasien itu tidak kabur. Pasien itu berdiri di belakangnya, menunggu, menatap, tapi tidak terlihat. Sejak malam itu, Suster Dian sering mendapat kunjungan pukul 1:13 dini hari. Dia selalu terbangun oleh suara seseorang yang berbisik di telinganya. Kadang suara itu meminta tolong. Kadang suara itu tertawa, tapi yang paling sering suara itu menghitung mundur. 13 hari lagi, Suster. 12 hari lagi, Suster. 11 hari lagi, Suster. Yang semakin pelan dan semakin dekat. Suster Dian kehilangan 15 kilo dalam 2 minggu. Matanya cekung dan dia tidak bisa tidur. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat koridor. Koridor yang sama, dengan pintu kayu tua di ujung, dan pintu itu semakin terbuka lebar setiap malam. Malam ke-10, dia tidak bisa menahan diri lagi. Pukul 1:13 dini hari, Suster Dian bangkit dari tempat tidur. Meskipun dia tidak ingat mengapa dan berjalan keluar dari apartemennya, kamera CCTV di lobi menangkapnya. Dia berjalan dengan mata terbuka lebar, tapi matanya kosong, seperti orang tidur. Dia naik taksi. Taksi itu mengantarnya ke rumah sakit jiwa Sita Jiwa. Satpam yang berjaga pada waktu itu Pak Tono, rekan Pak Sutrisno. Melihat Suster Dian masuk, dia mengenalinya. Tapi dia juga melihat sesuatu yang salah. Suster Dian berjalan terlalu kaku. Kakinya bergerak seperti dia tidak terbiasa menggunakannya. Seperti dia baru saja berjalan. Dan yang lebih mengerikan, dia berjalan menuju ke lift, menekan tombol lantai 3, dan liftnya bergerak naik. Pak Tono mengejar, dia naik tangga darurat, tapi saat dia sampai di lantai 3, koridor sudah kosong. Hanya ada satu jejak kaki basah yang berjalan dari arah lift ke arah pintu kayu tua itu, ke arah ruang nomor 13. Dan di depan pintu itu ada piyama tua, putih tua. Piyama nomor 13 tergeletak rapi seperti baru saja dilepas, tapi Suster Dian sudah tidak ada. Suster Dian belum ditemukan hingga dini hari. Dokter Rajasa mengundurkan diri sebulan kemudian. Dia bilang dia tidak bisa melihat mikroskop lagi tanpa melihat sel-sel itu membentuk nama. Nama orang-orang yang hilang. Dan nama berikutnya selalu nama orang yang dia kenal. Tapi yang paling mengerikan dari semua ini, bukan mereka yang hilang, tapi mereka yang kembali. Ada kepercayaan di antara perawat senior di rumah sakit ini. Mereka bilang, orang-orang yang masuk ke ruang nomor 13 tidak benar-benar hilang. Mereka masih ada. Masih berada di dalam rumah sakit ini.
tapi dalam bentuk yang bisa kita mengerti. Mereka menjadi penghuni, dan kadang-kadang mereka keluar untuk berjalan-jalan. Jam 1:13 dini hari adalah waktu mereka. Waktu koridor menjadi milik mereka. Jika Anda berada di rumah sakit ini pada jam itu, dan Anda mendengar langkah kaki di koridor, jangan keluar, jangan lihat, jangan pernah menatap mereka. Ini adalah cerita yang dikirimkan kepada kami oleh seorang perawat yang bernama Suster Lina. Dia menceritakan kejadian pada tanggal 13 Januari tahun 2025 saat dia berjaga di ruang perawatan lantai 2. Awalnya dia mendengar suara dari tangga dan dia melihat ada seseorang yang sedang berdiri di depan kamar nomor 13. Dia bilang, sosok itu mengenakan seragam perawat tua, model tahun 80-an, tapi wajahnya seperti cermin yang pecah. Seperti banyak wajah yang digabungkan menjadi satu. Dan saat sosok itu berbicara, bibirnya tidak bergerak. Suara itu datang dari mana saja, dari dinding, dari lantai, seperti dalam kepala Suster Lina itu sendiri. Rasa takut yang hebat membuat Suster Lina akhirnya berlari. Dan dia tidak sempat melihat ke belakang lagi. Tapi saat dia sampai di ruang perawat, monitor di semua kamar pasien berbunyi alarm secara bersamaan. Bukan alarm jantung, bukan alarm napas, alarm yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya, seperti alarm pembukaan pintu. Tapi untuk pintu yang sangat besar, pintu yang tidak seharusnya pernah terbuka. Pada saat itu juga, lift dari lantai 3 berbunyi. Pintu terbuka, tapi liftnya kosong. Hanya ada bau yang Suster Lina deskripsikan sebagai bau tanah basah yang dicampur bau obat bedah. Atau lebih tepatnya bau yang sama dengan bau di kamar mayat. Tapi ini lebih pekat, lebih hidup. Dari lift itu keluar sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh kulit. Suhu di ruang perawat turun drastis dalam hitungan detik. Napas Suster Lina terlihat seperti asap putih. Dan di kaca jendela muncul tulisan, seperti ditulis oleh jari yang basah. Tulisan itu berbunyi, "Terima kasih sudah membuka. Kami sudah lama menunggu." Suster Lina pingsan. Dia ditemukan keesokan paginya oleh tim pagi. Tidak ada yang percaya ceritanya, tapi semua monitor di lantai 2 harus diganti karena layarnya terbakar dengan pola yang sama, angka 13. Dan di kaca jendela, tulisan itu tidak bisa dihapus. Sudah dibersihkan berkali-kali, bahkan diganti kacanya. Tapi setiap malam tanggal 13, tulisan itu muncul kembali. Di kaca yang baru, di kaca yang bersih, seperti diukir dari dalam. Tapi ini baru permulaan. Karena jika sebelumnya mereka hanya melihat dan mendengar, maka pada malam berikutnya, seseorang benar-benar masuk ke dalam ruang nomor 13. Seseorang yang nekat, seseorang yang ingin tahu, dan dia ingin merekam semua yang terjadi di dalam ruang nomor 13.
Nama orang yang berani masuk ke dalam ruang nomor 13 adalah Rizal, pemuda yang berusia 24 tahun. Di internet ia dikenal sebagai pemburu tempat angker, seorang urban explorer yang sering masuk ke gedung kosong, hotel terbengkalai, sekolah tua, dan bangunan-bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Tapi malam itu, Rizal tidak masuk ke tempat kosong. Ia masuk ke tempat yang masih bernapas. Tanggal 13 Februari 2025, lewat pukul 1:07 dini hari, Rizal berhasil masuk ke gedung Rumah Sakit Sita Jiwa melalui pintu samping yang jarang dijaga. Dalam rekaman, ia membawa satu kamera kecil, satu senter, dan sebuah tas lempang. Tidak ada kru, tidak ada teman, tidak ada siapapun yang tahu bahwa malam itu ia sedang berjalan menuju ke lantai 3. Yang aneh, sejak ia mencapai anak tangga terakhir menuju lantai 3, suara di dalam rekaman berubah. Napas Rizal masih terdengar, langkah kakinya masih terdengar. Tapi di belakang semua itu, ada suara lain. Seperti seseorang ikut menaiki tangga. Tetapi tidak pernah terlihat di kamera. Saat Rizal membuka pintu tangga darurat, kamera langsung menangkap koridor lantai 3. Koridor itu panjang, terlalu panjang, lebih panjang dari ukuran bangunan yang terlihat dari luar. Lampu emergensi menyala merah, berkedip pelan seperti detak jantung yang hampir berhenti. Di ujung koridor itu, kamera Rizal berhenti. Ada sebuah pintu kayu tua. Tidak cocok dengan dinding rumah sakit yang modern. Dan di tengah pintu itu, terlihat angka yang sudah sering muncul dalam semua kesaksian sebelumnya. Nomor 13. Pada detik inilah, Rizal berhenti bicara. Selama hampir 20 detik, rekaman hanya menampilkan pintu itu. Tidak ada komentar, tidak ada candaan. Hanya napasnya yang mulai berubah. Pendek, berat. Seperti seseorang yang baru sadar bahwa ia tidak sedang sendirian. Kemudian tiba-tiba terdengar suara ketukan. 3 kali. Pelan, teratur, dan yang membuat rekaman ini sulit dijelaskan adalah ketukan itu tidak terdengar seperti berasal dari balik pintu. Ketukan itu terdengar seperti berasal dari dalam kamera. Rizal mulai berjalan mendekat. Kamera di tangannya sedikit bergetar. Senter menyorot letih lantai, lalu dinding, lalu kembali lagi ke pintu. Setiap langkah yang ia ambil membuat suara koridor berubah semakin kosong. Seolah-olah lantai 3 itu perlahan menjauh dari dunia luar. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, kamera menangkap sesuatu yang ganjil. Jari-jari Rizal tidak hanya gemetar. Jari-jarinya seperti ditarik oleh sesuatu. Seperti ada arus yang masuk dari gagang pintu, lalu menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan sebelum Rizal sempat memutar gagang itu, pintunya terbuka sendiri. Di balik pintu itu, tidak ada ruang rawat, tidak ada tempat tidur pasien, tidak ada lemari obat, tidak ada apapun yang seharusnya ada di rumah sakit.
Yang terlihat di kamera justru sebuah koridor lain. Koridor batu, panjang, basah, dan gelap di ujungnya. Koridor itu tidak mungkin berada di dalam gedung rumah sakit Sita Jiwa. Ukurannya terlalu besar. Tampilannya terlalu tinggi. Dindingnya bukan dinding rumah sakit. Dan dari dalam sana, terdengar sebuah bisikan. Bukan satu suara, bukan dua, tapi banyak. Seperti satu ruangan penuh orang sedang berdoa dalam bahasa yang tidak pernah diajarkan kepada manusia. Lalu sesuatu muncul di ujung koridor. Bentuknya menyerupai manusia, tapi hanya sampai di situ kemiripannya. Tubuhnya terlalu tinggi. Lehernya terlalu panjang. Kepalanya terkulai, seperti tidak ditopang oleh tulang. Dan saat ia mulai berjalan, gerakannya tidak seperti makhluk hidup. Ia bergerak seperti tubuh yang sedang belajar cara memakai anggota tubuhnya. Rizal mundur. Kamera ikut bergerak mundur. Tapi pintu di belakangnya sudah tidak ada. Koridor rumah sakit hilang. Tangga darurat hilang. Yang tersisa hanya koridor batu itu. Dan suara-suara yang semakin dekat. Pada menit ke-11 lebih 40 detik, kamera jatuh. Gambarnya berputar, dan saat lensa mengarah ke lantai, terlihat tangan. Banyak tangan. Muncul dari celah-celah batu. Merayap pelan ke arah kaki Rizal. Rizal mencoba menarik kakinya. Tapi tangan-tangan itu tidak mencengkram seperti manusia. Mereka melilit. Pelan. Sabar. Seperti akar yang menemukan tubuh hangat untuk ditanam. Pada titik ini, suara Rizal hampir tidak terdengar lagi. Bukan karena ia diam, tapi karena suara-suara lain mulai menirunya. Awalnya hanya satu, kemudian dua, kemudian banyak. Mereka meniru napasnya, meniru tangisnya, bahkan meniru namanya. Lalu kamera menangkap satu suara. Sangat pelan. Hampir tertutup statis. Tapi jelas. Suara itu menyebut nama Rizal. Bukan memanggil, tapi seperti sedang memastikan bahwa nama itu sudah menjadi milik mereka. Menit ke-12 lebih 35 detik. Kamera masih merekam, tapi Rizal sudah tidak terlihat. Yang terlihat hanya kaki-kaki. Banyak kaki. Berjalan melewati lensa. Beberapa berjalan terbalik. Beberapa melangkah terlalu tinggi. Dan beberapa tidak menyentuh lantai sama sekali. Kemudian kamera diangkat. Bukan oleh Rizal. Lensa mengarah ke sebuah wajah. Atau sesuatu yang mencoba menjadi wajah. Bentuknya berubah-ubah. Seperti banyak wajah yang ditumpuk dalam satu kulit. Semuanya tersenyum. Tapi tidak satu pun terlihat hidup. Di detik terakhir rekaman, terdengar satu kalimat. Bukan dari Rizal, tapi menggunakan suara yang hampir menyerupai Rizal. Suara itu berkata, "Terima kasih. Sudah berhasil membawa kami keluar." Rekaman itu diketemukan keesokan paginya. Kameranya tergeletak tepat di depan pintu ruang nomor 13. Baterainya masih penuh, tidak ada bekas darah, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak kaki menuju keluar. Tapi, kartu memorinya hanya berisi 13 menit rekaman. Tidak kurang, tidak lebih.
dan Rizal tidak pernah ditemukan. Pihak rumah sakit menyebut video itu palsu. Mereka bilang ruang nomor 13 tidak pernah ada. Mereka bilang Rizal mungkin kabur. Mereka bilang semua ini hanya cerita yang dibesar-besarkan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa mereka jelaskan. Setiap tanggal 13, tepat pukul 1:13 dini hari, kamera CCTV lantai 3 selalu menangkap suara yang sama. Suara langkah kaki, suara kamera menyala, dan suara seorang pemuda yang berbisik dari balik pintu. Jangan masuk. Di dalam sini, kami masih merekam. Sampai jumpa di kisah berikutnya di channel Om Dramalogi. Dan ingat, beberapa pintu memang tidak pernah dibuat untuk dibuka. Jika kalian menyukai cerita ini dan menginginkan cerita berikutnya, jangan lupa subscribe, follow, dan bagikan kepada teman-teman kalian yang menyukai cerita-cerita seperti ini. Silakan sampaikan di komentar cerita apa lagi yang akan kita sampaikan, dan sampai jumpa di cerita yang lebih menegangkan di waktu yang akan datang. Selamat malam.